Halo, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam acara Baca Membaca Berita yang menarik sepanjang hari ini. Silakan kunjungi sponsor kami di www.skybluegroup.blogspot.com atau www.skybluegrp.blogspot.com. Berikut adalah berita pertama. Hari ini siang ini pada pukul 12.54 waktu Spanyol, berarti tanggal 9 bulan 5 2015, sebuah pesawat uji coba dengan serial number 23 Airbus 400M dalam jatuh ketika lepas landas dari Bandara San Pablo, Sevilla, Spanyol. Pesawat tersebut bernomor penerbangan MSN 23 dan sedang dalam tahap uji coba penerbangan sebelum diserahkan kepada Angkatan Udara Turki. Berikut adalah beritanya. Pesawat tersebut membawa 6 orang, di mana 4 penumpangnya meninggal di tempat dan 2 lainnya mengalami luka berat. Yang mengalami luka berat segera dikirimkan ke rumah sakit terdekat. Akibat dari jatuhnya Airbus 400M Atlas ini di luar Sevilla pada hari Sabtu waktu Indonesia atau hari Jumat waktu Spanyol, ini mengakibatkan Inggris dan Jerman mengkandangkan sementara terlebih dahulu pesawat Airbus 400M Atlas tersebut. Pesawat uji coba atau pesawat MSN 23 akan dikirim ke negara anggota NATO Turki sekiranya bulan depan. Berita selanjutnya, dari Dubai. Sebuah pesawat Airbus 321 milik maskapai Etihad Airways dalam penerbangan dari Kairo menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dialihkan mendarat di sebuah bandara militer Dubai Al-Minhad. Namun tidak jelas apa alasan pengalihan pendaratan ini ke bandara militer Al-Minhad di Dubai. Ke 128 orang Halo, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam acara Baca Membaca Berita yang menarik sepanjang hari ini. Silakan kunjungi sponsor kami di www.skybluegroup.blogspot.com atau www.skybluegrp.blogspot.com. Berikut adalah berita pertama. Hari ini siang ini pada pukul 12.54 waktu Spanyol, berarti tanggal 9 bulan 5 2015, sebuah pesawat uji coba dengan serial number 23 Airbus 400M dalam jatuh ketika lepas landas dari Bandara San Pablo,
Seville, Spanyol. Pesawat tersebut bernomor penerbangan MSN 23 dan sedang dalam tahap uji coba penerbangan sebelum diserahkan kepada Angkatan Udara Turki. Berikut adalah beritanya. Pesawat tersebut membawa 6 orang, di mana 4 penumpangnya meninggal di tempat dan 2 lainnya mengalami luka berat. Yang mengalami luka berat segera dikirimkan ke rumah sakit terdekat. Akibat dari jatuhnya Airbus 400M Atlas ini di luar Seville pada hari Sabtu waktu Indonesia atau hari Jumat waktu Spanyol, ini mengakibatkan Inggris dan Jerman mengkandangkan sementara terlebih dahulu pesawat Airbus 400M Atlas tersebut. Pesawat uji coba atau pesawat MSN 23 akan dikirim ke negara anggota NATO Turki sekiranya bulan depan. Berita selanjutnya, dari Dubai. Sebuah pesawat Airbus 321 milik maskapai Etihad Airways dalam penerbangan dari Kairo menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dialihkan mendarat di sebuah bandara militer Dubai Al-Minhad. Namun tidak jelas apa alasan pengalihan pendaratan ini ke bandara militer Al-Minhad di Dubai. Ke 128 orang penumpang dan kru pesawat akhirnya diangkut dengan bus menuju bandara Dubai. Malam ini dari Dallas dikarenakan adanya badai, seluruh penerbangan baik dari dan menuju Bandara Internasional Dallas-Fort Worth dialihkan akan mengalami penundaan. Kecepatan angin menunjukkan 5 knot berembus dari arah utara-timur dan cenderung meningkat. Suhu udara saat terakhir tercatat berada di bawah 17 derajat Celcius. Sementara itu kita lanjut dari Dubai. Setelah adanya pendaratan darurat pesawat Etihad Airways, ini ada sebuah pesawat milik maskapai Scandinavian Air Service dengan nomor penerbangan SK4604 terbang dari Dubai menuju Oslo, Belgia, dialihkan ke Aberdeen, Inggris dengan alasan belum jelas. Pesawat tersebut adalah dari jenis Boeing 737 seri 800. Sementara itu dari Makedonia, ada 8 polisi tewas dan 40 orang teroris tewas dalam sebuah aksi tembak-menembak di distrik Kumanovo. Aksi tembak-menembak ini berakhir setelah 15 jam. Para polisi dan pasukan khusus Makedonia menyebutkan para teroris Albania ini benar-benar memiliki senjata yang siap. Mereka termasuk memiliki sniper dalam hal ini. 30 teroris dari etnik Albania menyerahkan diri, sementara 15 lainnya berhasil kabur. Ini sebenarnya adalah masalah pertikaian yang tidak pernah
yang masih belum berkunjung usai dari sejak tahun 2001. Berikut akan saya terjemahkan beberapa dokumen menarik dari Wikileaks mengenai Sony Picture Entertainment. Berikut adalah cerita pertamanya. Dalam dokumen Wikileaks itu disebutkan bahwa CEO Sony melakukan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Cameron mengenai referendum di Skotlandia. Ini mengenai perilisan atau disebut dengan ini merilisan film The Outlander, film TV seri Outlander ditunda terlebih dahulu akibat daripada referendum di Skotlandia, yang Skotlandia saat itu menginginkan referendum untuk membebaskan diri. Dalam bocoran email Sony Picture Entertainment, Wakil Presiden dari Sony Picture Entertainment, Kit E. Weaver, kepada Sony eksekutif lainnya, itu membuat sebuah catatan penting mengenai pertemuannya dengan Perdana Menteri Inggris Cameron, di mana Mr. Weaver ini mengekspresikan pentingnya daripada TV seri ini terhadap situasi politik negara itu saat itu. Dari Sony Picture Entertainment perspektif, dari perspektif Sony Picture Entertainment, pertemuan antara PM Cameron ini akan lebih memfokuskan pada keseluruhan investasi Sony Picture Entertainment di Inggris. Film tersebut akhirnya didelay sampai dengan referendum Skotlandia selesai. Wikileaks dalam hal ini membocorkan bahwa berapa besarnya usaha atau bisnis SPI yang berusaha mempengaruhi keputusan. Supporter pada Skotlandia mengkritisi Westminster setelah mereka berusaha melobi pemerintah asing untuk membantu referendum, untuk membantu mencegah referendum kemerdekaan di Skotlandia. Mereka menyebutkan ada 30 negara yang dikontak oleh atau yang dihubungi oleh Perdana Menteri Inggris yang mengharapkan bahwa Skotlandia tidak memerdekakan diri atau alias tetap berada dalam persemakmuran Inggris. Tetapi untuk mencegah
perkembangan yang tidak menarik mengenai film Outlander ini. Ini seorang penulis Amerika, di mana Diana Gabaldon mengatakan bahwa pada Agustus tahun 2014 di Edinburgh mengatakan bahwa tidak ada bukti yang menyebutkan bahwa referendum merupakan keputusan di balik penundaan film Outlander di Inggris Raya. Sementara itu, seputar Sony Picture Entertainment di dalam urusan dengan Israel, di mana Wikileaks membocorkan rahasia mengenai Sony yang secara tidak langsung membantu Israel dalam beberapa jenis propaganda. Ini Wikileaks menampilkan bahwa hampir sebagian daripada aktor atau aktris Hollywood papan atas ingin menghilangkan publisitas negatif mengenai brutalnya pertempuran di Gaza untuk secara tidak langsung untuk menyelamatkan image dari antisemitisme Israel. Berikut adalah beberapa nama orang aktor aktris tersebut, antara lain Scarlett Johansson, dan Natalie Portman. Sony diketahui eksekutif Hollywood, dalam email Sony diketahui bahwa beberapa eksekutif Hollywood sedang bekerja keras untuk memperbaiki citra publik Israel dalam ketika operasi militer Protective Edge di Gaza. Wikileaks melepaskan atau mempublikasikan hampir semua data dokumen dan email Sony Picture Entertainment pada 16 April 2015 ini. Dalam investigasi dokumen tersebut menunjukkan adanya pola suportif terhadap Israel dan Zionis, ada suportif kebijakan terhadap Israel, baik sebelum dan setelah setelah penyerbuan tahun 2014 di Gaza. Sebagai diketahui, operasi militer Protective Edge adalah sebuah penyerbuan brutal yang meninggalkan lebih dari 2.000 penduduk sipil tewas dan 150.000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Dalam hal ini Pascal dan 200 eksekutif Hollywood
menandatangani sebuah kreatif komunitas untuk perdamaian dan menyalahkan Hamas atas kehancuran penyerangan Israel di Gaza. Jadi intinya para kreatif komunitas, para 200 eksekutif Hollywood itu melakukan petisi, menandatangani petisi yang mencoba menyalahkan Hamas dalam hal ini yang mengakibatkan jalur Gaza mengalami kehancuran oleh Israel. Salah deh. Setelah itu kita lanjut ke Sony Picture Entertainment lainnya atau email bocoran lainnya. Ini adalah alasan kenapa CEO Marvel tidak percaya dalam membuat film superhero wanita. Ini adalah berikut ada cuplikan ceritanya yang dipublikasi oleh Wikileaks. CEO Marvel mengatakan bahwa film superhero wanita itu kurang menguntungkan. Pasarnya kurang menguntungkan. Pasar superhero wanita itu pasarnya kurang menguntungkan. Hal ini terlihat dalam data pertukaran email antara CEO Marvel Ike Permover dengan CEO Sony Michael Lynton dalam sebuah percakapan email. Hal ini adalah berikut adalah emailnya. Dari IP to Lynton Michael. Subject, film wanita. Tertanggal 7 Agustus tahun 2014, pukul 5.32.50 hingga pukul 4.00. Michael, seperti yang kita diskusikan dalam telepon, berikut ini adalah beberapa contoh dan ada beberapa lagi mengenai film hero wanita yang kurang menguntungkan. Berikut ini adalah isi dari email tersebut. Pertama adalah film Elektra yang dibuat oleh Marvel. Disebut sebagai ide terburuk dan di mana akhirnya memberikan hasil yang benar sangat buruk sekali. Kedua adalah film Catwoman. Film Catwoman ini adalah film yang paling penting dalam karakter wanita di film franchise Batman. Namun disebutkan film ini adalah sebuah bencana. Supergirl oleh DC Comics. Film Supergirl merupakan salah satu figur superhero wanita terpenting dalam franchise Superman.
Tetapi film ini diluncurkan pada tahun 1984 dan hanya membuat penjualan domestik sebesar 14 juta dolar. Pembukaan sementara itu untuk sebuah pembukaan film penangguhan hanya 5,5 juta dolar Amerika Serikat. Hal ini disebut lagi, ini merupakan bencana. Nah, namun ada lucunya di sini. Dipertanyakan juga jika memang superhero wanita kurang menguntungkan, kenapa film sejenis seperti Hunger Games tidak termasuk dalam daftar ini? Tidak termasuk dalam daftar. Katniss disebutkan dalam secara teknikal, Katniss Everdeen itu disebut dalam karakter tersebut, dia disebut sebagai seorang superhero wanita. Dan karakternya dia memang cukup menjual. Sementara itu untuk film karakter superhero pria juga tidak semua cukup bagus. Sebutkan saja seperti film The Green Lantern, The Lone Ranger, dan Superman 4 serta Daredevil. Itu juga termasuk dalam film superhero terburuk sepanjang masa, terutama dalam hal penjualan. Tetapi dalam email tersebut, mengapa CEO Marvel tidak menyebutkan film-film tersebut? Film seperti Wonder Woman juga disebutkan adalah sebuah aksi hidup, film live action dengan anggaran sebesar 100 juta. Tetapi masih belum bisa disebut bahwa film ini bagus ataupun tidak karena belum diluncurkan, belum dipublikasikan atau belum ditayangkan sampai saat ini. Sementara itu Black Widow yang diperankan oleh Scarlett Johansson juga sebuah superhero yang cukup terkenal dan memberikan sumbangan yang cukup besar dalam film The Avenger. Dan dalam penjualan itu, Avenger Age of Ultron memang benar-benar film yang menarik. Dan sampai-sampai ada sebuah trailer palsu mengenai film Black Widow yang berjudul Age of Me. Ini membuktikan bahwa sebenarnya karakter Black Widow memiliki popularitas yang cukup tinggi di dalam film Avenger yang memungkinkan cerita The Black Widow akan dijadikan film tersendiri. Namun, kenapa Marvel tidak membuat
film superhero dari karakter wanita tersebut. Dan sementara itu dari Wikileaks juga ada beberapa berita mengenai bocoran email mengenai film James Bond. Ini berikut adalah beberapa body atau pesan email yang berhasil diretas oleh Wikileaks. Tulisan itu ditulis pada tanggal 10 bulan 2 tahun 2014 pukul 1 menit 17 detik 18 UTC dari Leon dan George dengan dikirim kepada Linton, Michael, Pascal, Amy Gaines, Dwight, Cantillon, dan Elizabeth. Berikut adalah isi daripada email tersebut. Sony Mobile atau pembuat handset Sony akan memasukkan produknya dalam film James Bond yang terbaru. Handphone tersebut disebut berkodekan Z4. Sementara film itu akan diluncurkan antara bulan Mei atau November dari tahun 2015. Sam dan Daniel Craig dalam hal ini diundang untuk mendiskusikan desain daripada handphone tersebut. Untuk itu Sony menyiapkan pemasaran ataupun advertising, pemasaran ataupun pengiklanan untuk 18 mm. 18 miliar ini. Berikut adalah rincian biaya tersebut. Untuk biaya iklan komitmennya adalah 18 miliar dolar. Sementara untuk anggaran ataupun biaya produksi termasuk TV, pengeprintan digital dan segalanya itu mencapai 5 juta dolar Amerika Serikat. Sementara untuk biaya Daniel Craig atau alias upah untuk Daniel Craig itu mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat dan 1 dolar lagi ini merupakan biaya lisensi untuk Ion untuk Eon untuk edisi terbatas dari handphone Bond tersebut. Tapi Sony Electronics untuk saat ini memiliki budget untuk anggaran untuk beberapa dana tersebut adalah 18 miliar untuk komitmen untuk pengiklanan ATL.
fee untuk Daniel Craig atau upah untuk Daniel Craig itu mencapai 5 juta dolar Amerika Serikat dan anggaran untuk produksi adalah 5 juta dolar Amerika Serikat. Bagaimana jika kita mengambil upahnya Daniel Craig dan meyakinkan Sony hanya untuk membayar Barbara secara langsung 4 miliar itu sebagai penggantinya. Kali ini tanpa Daniel di dalam pengembangan handphone tersebut. Kita akan meninggalkan dia. Sehingga kita akan menghemat sekitar 1 miliar anggaran ini dan mungkin bisa memperkerjakan Q. Kita bisa memperkerjakan si Q. Biar upahnya dia sudah termasuk hak bagi Sony untuk menggunakan logo 007. Logo atau tanda 007 tapi tanpa Daniel. Logo 007 tanpa Daniel. Jika kamu menyukai ide ini, apakah kamu ingin mengundang Marty dan Ryota untuk masuk dalam proyek ini? Saya tidak yakin bagaimana reaksi mereka, namun diyakini bahwa mereka akan lari ke Cash. Apakah kamu kepingin mengundang Cash sendiri? Dan kamu mau bagaimana saya mau handle situasi ini? Bagaimana kamu menginginkan Leon atau George menghandle situasi ini? Daniel Craig sebenarnya dibayar 5 juta dolar Amerika Serikat untuk memegang telepon Sony dalam film James Bond mendatang. Dan selanjutnya adalah keinginan Sony untuk mempublikasikan atau membuat film mengenai Vladimir Putin atau orang nomor 1 Rusia ini dalam bentuk film TV seri. Ini tercantum dalam bocoran email yang dikirimkan pada tanggal 13 bulan 6 tahun 2014 pada pukul 16:44 waktu UTC dari Twig kepada Michael Linton dan Carl Fisher. Berikut adalah isi daripada email tersebut. Temanmu Vladimir Putin, halo Michael, harap semuanya baik-baik saja. Dalam beberapa tahun lagi mendatang kita akan memulai sebuah proyek film yang menceritakan tentang Litvinenko. Putin akan mencoba terus menunjukkan diri sebagai orang yang cukup luar biasa dalam planet ini. Saya telah membicarakan untuk membawa mereka berdua ke dalam cerita
dalam sebuah cerita film, dalam sebuah cerita film seri mengenai Putin, dengan Paul Webb sebagai penulis naskah tersebut. Kita mengharapkan bahwa film tersebut akan berlangsung bisa diambil antara 6 sampai 8 jam untuk satu season, satu seri. Dan kita akan menayangkannya di HBO atau FX. Selain itu, adanya bocoran bahwa mungkin Inggris dapat membayar Sony 37,9 juta dolar Amerika Serikat pada film James Bond Skyfall. Selain itu, dalam bocoran dokumen Wikileaks mengenai Sony Picture Entertainment yang lainnya adalah sesuatu yang cukup mengkhawatirkan adalah ternyata ada kamera milik Sony Picture Entertainment yang digunakan oleh Israel untuk sebagai sistem pemandu rudal Israel menghantam Gaza. Sony Picture Entertainment sebenarnya agak sedikit mengkhawatirkan image atau citra daripada Sony ke depan jika hal tersebut bocor. Dan bocoran email Sony Picture Entertainment oleh Wikileaks lainnya adalah mengenai Ben Affleck, aktor Ben Affleck yang berusaha melobi PBS atau stasiun televisi PBS yang mencoba menayangkan film dokumenter mengenai perbudakan di Amerika. Ben Affleck mengkhawatirkan jika nama leluhurnya terkait dalam perbudakan tersebut, mempekerjakan para budak-budak dari Afrika atau dari Afrika. Sementara itu, dari Newsweek, dia mendapatkan bocoran email dari Wikileaks mengenai Edward Snowden mengenai Edward Snowden. SPE, Sony Picture Entertainment secara tidak langsung sedang berusaha membuat film mengenai Edward Snowden, mantan kontraktor National Security Agency yang lari ke Rusia dengan membawa dokumen-dokumen rahasia milik National Security Agency. Berikut adalah cerita daripada dokumen tersebut.
Film mengenai Snowden ini akan dikembangkan oleh Oliver Stone. Akan ditulis oleh Oliver Stone dengan mempekerjakan aktor Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Nicolas Cage, Scott Eastwood, dan Zachary Quinto. Menurut bocoran email Sony tersebut, hak pembuatan film dari buku yang mereka belanja itu mencapai $700.000 Amerika Serikat. Berikut adalah cuplikan ceritanya. Ini cerita mengenai Snowden, itu diambil dari artikel dari sebuah buku berjudul The Snowden Files, The Inside Story of the World's Most Wanted Man, yang ditulis oleh Luke Harding. Dalam produksi berbudget ini, terlihat bahwa Sony memiliki hak untuk mengembangkan film The Harding sebesar 700 yang bernilai 700.000 atau memiliki anggaran 700.000 dolar tersebut. Sementara itu, aktor kawakan atau aktor playboy Leonardo DiCaprio juga menjadi sasaran cerita daripada bocoran dokumen atau email daripada Sony Pictures Entertainment. Dia menceritakan tentang bagaimana menghabiskan biaya untuk sebuah jasa taksi bagi temannya dan keluarganya dalam sebuah perjalanan antara Los Angeles dan New York. Ini mantan Sony eksekutif Amy Pascal dilaporkan menyetujui dari ratusan hingga ribuan dolar Amerika Serikat untuk mengirimkan Leonardo DiCaprio, ibunya, manajernya, kakaknya, dan juga temannya dalam sebuah wisata ke berbagai tempat di Amerika Serikat. DiCaprio sendiri sebenarnya masih belum membuat film apapun bagi Sony Pictures. Dia terbang dari Los Angeles menuju Las Vegas dengan menghabiskan biaya 26.000 per sekali jalan. Sementara itu bocoran email lainnya, kunjungan-kunjungan lainnya dalam bentuk dolar Amerika Serikat antara lain termasuk 59.000 dolar, 37.000 dolar, dan 63.000 dolar Amerika Serikat. Ini hanya untuk catering dan juga transportasi darat juga diberikan kepada Leo dan seluruh kru membernya. Breitbart News, atau dalam email tersebut disebutkan pada bulan April, Leonardo DiCaprio melakukan penerbangan
dengan pesawat private, dengan pesawat jet pribadinya sebanyak 6 kali dalam waktu 6 minggu tahun lalu. Hubungan baik antara Leonardo DiCaprio dan Netflix itu diumumkan pada bulan Maret. Netflix adalah salah satu perusahaan yang menyediakan penyewaan pesawat pribadi. Aktor Playboy atau aktor Playboy ini atau di Leonardo DiCaprio ini, aktor ini menyebutkan bahwa bulan lalu dia merencanakan untuk mengganti pulau pribadinya yang di luar pantai Belize menjadi sebuah pulau, menjadi sebuah resort dan area konservasi. Leo sempat menghadiri acara perubahan iklim di PBB pada September tahun lalu, di mana saat itu dia memohon kepada banyak pemimpin negara dunia untuk lebih memperhatikan pada perubahan iklim dunia yang ada saat ini. Saat itu Sekjen PBB Ban Ki-moon memberikan penghargaan kepada Leonardo DiCaprio dengan sebuah pesan terhormat mengenai perdamaian, karena Leonardo DiCaprio ini memberikan atau sangat vokal dalam memberikan suara mengenai pergerakan lingkungan hijau. Leonardo DiCaprio menjadi terkenal sejak dia menjadi aktor utama dalam film tenggelamnya kapal laut Titanic pada tahun 90-an. Sekian dan terima kasih untuk pembacaan berita malam ini, dan kita ketemu lagi mungkin antara besok atau beberapa hari lagi. Terima kasih.